Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Umariza dengan NIM 1914040009. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kalender pendidikan, rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan menentukan kriteria ketuntasan minimal. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas merancang perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang digunakan oleh guru, baik secara individu maupun kelompok, yang digunakan dalam proses pembelajaran yang disusun dan dikembangkan sesuai kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik siswa. Jenis-jenis perangkat pembelajaran. Yang pertama, kalender pendidikan. Yang kedua, rincian minggu efektif. Ketiga, program tahunan. Yang keempat, program semester. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal. Kelima jenis ini yang akan kita bahas pada pembahasan video kali ini. Yang pertama, kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur, serta proses penerimaan peserta didik dan kelulusan. Komponen-komponen kalender pendidikan. Pertama, permulaan waktu pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran, di mana terdapat minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Yang pertama, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap tahun pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu. Yang ketiga, pengaturan waktu libur. Yang keempat, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti pada setiap tahun. Selanjutnya, fungsi kalender pendidikan yaitu mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau di madrasah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah dan madrasah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan satuan acara pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kalender pendidikan. Pertama, melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran. Yang kelima, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif. Yang keenam, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah diteliti oleh tim perumus kalender pendidikan. Baiklah, kita akan masuk contoh dari kalender pendidikan itu. Ini adalah contoh dari kalender pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Cara membacanya dapat kita lihat pada bulan Juli terdapat tanda yang berwarna merah merupakan awal semester ganjil dan semester genap. Dan yang warna merah yang pekat ini merupakan pengenalan lingkungan sekolah yang pada bulan Juli memiliki 5 minggu, di mana yang kita dapatkan pada minggu pertamanya yaitu 3 hari dan 3 hari yang kosong merupakan kita ambil dari minggu sebelum bulan Juli, yaitu bulan Juni. Maka pada bulan Juli ini terdapat 5 minggu. Pada bulan Agustus memiliki 4 minggu. Yang pertama, pada minggu pertama ini penuh sampai minggu keempat. Seterusnya berlebih 2 hari pada minggu terakhir. 2 hari yang berlebih ini kita satukan dengan minggu yang terdapat pada bulan September, sehingga pada bulan Agustus terdapat 4 minggu. Pada bulan September ini kekurangan 2 hari, maka yang berlebih pada bulan Agustus kita letakkan pada bulan September, sehingga penuh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Dan pada akhir bulan ini memiliki kekurangan 2 hari, maka kita ambil pula pada bulan Oktober. Maka didapatkan pada bulan September ini dengan jumlah 5 minggu. Pada bulan Oktober ini terdapat 4 minggu, karena 2 hari ini telah diberikan kepada bulan September. Pada bulan November kita memiliki jumlah minggunya, yaitu minggu pertamanya penuh, 1 minggu, yang kedua penuh, sampai 4 minggu. Sementara 2 yang berlebih kita letakkan pada bulan Desember, sehingga pada bulan November ini terdapat 4 minggu, dan pada bulan Desember terdapat 5 minggu. Begitu juga seterusnya sampai kegiatan pada semester genap, di mana semester genap ini pada bulan Januari terdapat 4 minggu, pada bulan Februari terdapat 4 minggu, pada bulan Maret terdapat 5 minggu, di mana pada bulan Maret ini kekurangan 1 hari, maka kita ambil pada 1 hari pada bulan Februari, dan 2 hari kekurangan pada akhir bulan ini kita ambil pada kelebihan pada awal minggu bulan April. Maka pada bulan Maret terdapat 5 minggu, sementara bulan April tinggal 4 minggu, pada bulan Mei juga terdapat 4 minggu, dan kelebihan di akhir bulan ini kita berikan kepada bulan Juni, sehingga pada bulan Juni terdapat 5 minggu. Dan pada tanda-tanda yang berwarna merah ini dapat kita lihat bahwa yang pertama, pada bulan Juli ini merupakan kegiatan awal semester ganjil dan semester genap, pengenalan lingkungan sekolah. Dan pada bulan September ini merupakan tanda yang berwarna kuning, yaitu penilaian tengah semester. Dan pada yang berwarna hijau pada bulan Desember merupakan penilaian semester dan penilaian akhir tahunan. Yang warna biru ini merupakan libur akhir semester ganjil, dan pada biru ini juga libur akhir semester genap. Selanjutnya perangkat pembelajaran yang kedua yaitu rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Pada program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang telah dicapai dan yang perlu diulang, sehingga dapat diketahui peserta didik yang mendapatkan kesulitan dalam setiap modul yang dikerjakan dan peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata di kelas. Komponen minggu efektif. Yang pertama, identitas pelajaran memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, perhitungan alokasi waktu. Yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester. Yang kedua,
jumlah minggu dalam setiap bulan. Ketiga, jumlah minggu dalam setiap tamat semester. Keempat, jumlah minggu tidak efektif tiap semester. Dan jumlah jam pelajaran, jumlah minggu efektif dalam tiap semester, jumlah jam pelajaran tiap minggu, dan jumlah jam pelajaran efektif. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis minggu efektif. Pertama, jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Yang kedua, menentukan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan atau semester atau tahun pelajaran dapat dilihat kalender pendidikan. Ketiga, penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Keempat, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya. Kelima, pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Keenam, pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 tahun atau 1 semester, semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Baiklah, kita masuk kepada contoh dari minggu efektif. Nah, berdasarkan komponen-komponen dalam minggu efektif tadi, yaitu di mana terdapat identitasnya yang mencakup kepada satuan pendidikan dan jumlah mata pelajaran, yaitu pada contoh kali ini saya mengambil satuan pendidikannya yaitu SMA Negeri 1 Lengayang. Mata pelajarannya matematika wajib, semesternya yaitu mencakup 1 dan 2, tahun pelajarannya 2021 dan 2022. Rincian minggu efektifnya. Pada bulan Juli kita dapat lihat pada kalender pendidikan di mana jumlah minggu pada bulan Juli ini merupakan 5 minggu. Dapat kita lihat pada kalender pendidikan pada bulan Juli ini memiliki minggunya yaitu 5 minggu. Dan kita lihat pada minggu pertama pada yang berwarna merah ini merupakan awal dari semester genap, berarti minggu pada yang bertanda warna merah ini merupakan awal dari semester genap atau ganjil, berarti 2 minggu sebelumnya merupakan libur dari semester genap. Maka pada bulan Juli terdapat 2 minggu tidak efektif dan 3-nya merupakan minggu efektif. Pada bulan Agustus terdapat 1, 2, 3, 4 minggu. Pada bulan Agustus kita lihat pada kalender akademik tidak memiliki hari-hari tertentu, berarti pada bulan Agustus ini merupakan keempat minggunya merupakan minggu efektif. Pada bulan September jumlah minggunya yaitu ada 5, sementara pada yang tanda yang berwarna kuning ini merupakan penilaian tengah semester, berarti minggu ini merupakan minggu yang tidak efektif. Maka 5 minggu, jumlah minggu tidak efektifnya yaitu 1, maka jumlah minggu efektifnya yaitu 5 dikurang 1, maka mendapatkan hasil 4 minggu efektif. Pada bulan Oktober dapat kita lihat bahwa pada bulan Oktober ini memiliki jumlah minggu yaitu 4 minggu. Sementara pada bulan Oktober ini tidak ada memiliki warna atau tidak ada libur atau ujian. Maka pada
bulan Oktober ini keempat minggunya merupakan minggu efektif. Pada bulan November dapat kita lihat bahwa jumlah minggu pada bulan November ini yaitu 4 dan tidak ada hari-hari besar atau hari-hari libur, maka keempat ini merupakan minggu efektif. Sementara pada bulan Desember kita lihat bahwa jumlah minggunya ada 5 pada kalender pendidikan. Sementara yang bertanda warna hijau ini kita lihat pada keterangannya yaitu libur. Pada yang berwarna biru merupakan libur semester ganjil, dan yang berwarna hijau merupakan penilaian akhir semester. Hijau yang pekat ini merupakan penilaian akhir semester atau ujian semesternya. Maka pada bulan Desember ini ada 5 minggu dikurang 3 minggu tidak efektif, maka dapat minggu efektifnya yaitu 2 minggu. Sehingga pada semester ganjil ini memiliki 21 minggu efektif. Untuk jam pelajaran, yaitu dalam 1 minggu memiliki 4 jam pelajaran pada matematika wajib. Maka banyak jam pelajarannya yaitu jumlah minggu efektif dikali 4 jam pelajaran. Maka 21 minggu efektif kita kalikan dengan jam pelajarannya, maka dapatkan jumlah jam pelajarannya yaitu 84 jam pelajaran. Selanjutnya distribusi waktu dapat kita lihat pada contoh dari perangkat yang saya buat. Selanjutnya rincian minggu efektif pada semester genap, yaitu kita mulai pada Januari tahun 2022, di mana pada bulan Januari ini memiliki 4 minggu efektif. Karena tidak ada yang berwarna merah atau tanda libur-libur lainnya, maka pada bulan Januari ini terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan Februari terdapat 4 minggu, sementara minggu yang tidak efektifnya tidak ada, maka jumlah minggu efektif pada bulan Februari yaitu ada 4. Pada bulan Maret terdapat 5 minggu, sementara ada yang berwarna kuning merupakan penilaian tengah semester dan berwarna orange ini merupakan ujian sekolah. Maka pada bulan Maret terdapat minggu efektifnya yaitu 5 minggu dikurang 2 minggu tidak efektif, maka mendapatkan 3 minggu efektif. Selanjutnya pada bulan April itu terdapat 4 minggu jumlah minggunya, sementara yang berwarna hijau merupakan pada bulan April ini yaitu terdapat 2 minggu yang tidak efektif. Dapat kita lihat pada tandanya. Maka pada bulan April terdapat 2 minggu yang efektif. Pada bulan Mei berjumlah 4 minggu dan terdapat 1 minggu yang tidak efektif. Maka pada bulan Mei ini terdapat 3 minggu yang efektif. Selanjutnya pada bulan Juli berjumlah 5 minggu dan terdapat yang pertama yang berwarna hijau dan kedua yang tanda berwarna biru. Pada bulan Juni ini terdapat 4 minggu yang tidak efektif, maka jumlah minggu efektifnya yaitu 1 minggu yang efektif. Sekarang pada bulan dari Januari sampai Juni pada semester 2 terdapat 17 minggu yang efektif, maka jam pelajaran pada setiap minggunya berjumlah 4 jam, maka jumlah jam pelajarannya yaitu jumlah minggu efektif dikali 4 jam pelajaran, maka 17 dikali 4 sama dengan 68 jam pelajaran.
68 jam pelajaran ini kita alokasikan kita buat distribusi alokasi waktu dengan KD-KD yang ada, maka dapat seperti yang perangkat yang saya buat. Jumlah minggu efektif dalam tiap semester, jumlah jam pelajaran tiap minggu, dan jumlah jam pelajaran efektif. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis minggu efektif. Pertama, jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Yang kedua, menentukan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan atau semester atau tahun pelajaran dapat dilihat kalender pendidikan. Ketiga, penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Keempat, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya. Kelima, pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Keenam, pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 tahun atau 1 semester, semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Baiklah, kita masuk kepada contoh dari minggu efektif. Nah, berdasarkan komponen-komponen dalam minggu efektif tadi, yaitu di mana terdapat identitasnya yang mencakup kepada satuan pendidikan dan jumlah mata pelajaran, yaitu pada contoh kali ini saya mengambil satuan pendidikannya yaitu SMA Negeri 1 Lengayang. Mata pelajarannya matematika wajib, semesternya yaitu mencakup 1 dan 2, tahun pelajarannya 2021 dan 2022. Rincian minggu efektifnya. Pada bulan Juli kita dapat lihat pada kalender pendidikan di mana jumlah minggu pada bulan Juli ini merupakan 5 minggu. Dapat kita lihat pada kalender pendidikan pada bulan Juli ini memiliki minggunya yaitu 5 minggu. Dan kita lihat pada minggu pertama pada yang berwarna merah ini merupakan awal dari semester genap, berarti minggu pada yang bertanda warna merah ini merupakan awal dari semester genap atau ganjil, berarti 2 minggu sebelumnya merupakan libur dari semester genap. Maka pada bulan Juli terdapat 2 minggu tidak efektif dan 3-nya merupakan minggu efektif. Pada bulan Agustus terdapat 1, 2, 3, 4 minggu. Pada bulan Agustus kita lihat pada kalender akademik tidak memiliki hari-hari tertentu, berarti pada bulan Agustus ini merupakan keempat minggunya merupakan minggu efektif. Pada bulan September jumlah minggunya yaitu ada 5, sementara pada yang tanda yang berwarna kuning ini merupakan penilaian tengah semester, berarti minggu ini merupakan minggu yang tidak efektif. Maka 5 minggu, jumlah minggu tidak efektifnya yaitu 1, maka jumlah minggu efektifnya yaitu 5 dikurang 1, maka mendapatkan hasil 4 minggu efektif. Pada bulan Oktober dapat kita lihat bahwa pada bulan Oktober ini memiliki jumlah minggu yaitu 4 minggu. Sementara pada bulan Oktober ini tidak ada memiliki warna atau tidak ada libur atau
ujian. Maka pada bulan Oktober ini keempat minggunya merupakan minggu efektif. Pada bulan November dapat kita lihat bahwa jumlah minggu pada bulan November ini yaitu 4 dan tidak ada hari-hari besar atau hari-hari libur, maka keempat ini merupakan minggu efektif. Sementara pada bulan Desember kita lihat bahwa jumlah minggunya ada 5 pada kalender pendidikan. Sementara yang bertanda warna hijau ini kita lihat pada keterangannya yaitu libur. Pada yang berwarna biru merupakan libur semester ganjil, dan yang berwarna hijau merupakan penilaian akhir semester. Hijau yang pekat ini merupakan penilaian akhir semester atau ujian semesternya. Maka pada bulan Desember ini ada 5 minggu dikurang 3 minggu tidak efektif, maka dapat minggu efektifnya yaitu 2 minggu. Sehingga pada semester ganjil ini memiliki 21 minggu efektif. Untuk jam pelajaran, yaitu dalam 1 minggu memiliki 4 jam pelajaran pada matematika wajib. Maka banyak jam pelajarannya yaitu jumlah minggu efektif dikali 4 jam pelajaran. Maka 21 minggu efektif kita kalikan dengan jam pelajarannya, maka dapatkan jumlah jam pelajarannya yaitu 84 jam pelajaran. Selanjutnya distribusi waktu dapat kita lihat pada contoh dari perangkat yang saya buat. Selanjutnya rincian minggu efektif pada semester genap, yaitu kita mulai pada Januari tahun 2022, di mana pada bulan Januari ini memiliki 4 minggu efektif. Karena tidak ada yang berwarna merah atau tanda libur-libur lainnya, maka pada bulan Januari ini terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan Februari terdapat 4 minggu, sementara minggu yang tidak efektifnya tidak ada, maka jumlah minggu efektif pada bulan Februari yaitu ada 4. Pada bulan Maret terdapat 5 minggu, sementara ada yang berwarna kuning merupakan penilaian tengah semester dan berwarna orange ini merupakan ujian sekolah. Maka pada bulan Maret terdapat minggu efektifnya yaitu 5 minggu dikurang 2 minggu tidak efektif, maka mendapatkan 3 minggu efektif. Selanjutnya pada bulan April itu terdapat 4 minggu jumlah minggunya, sementara yang berwarna hijau merupakan pada bulan April ini yaitu terdapat 2 minggu yang tidak efektif. Dapat kita lihat pada tandanya. Maka pada bulan April terdapat 2 minggu yang efektif. Pada bulan Mei berjumlah 4 minggu dan terdapat 1 minggu yang tidak efektif. Maka pada bulan Mei ini terdapat 3 minggu yang efektif. Selanjutnya pada bulan Juli berjumlah 5 minggu dan terdapat yang pertama yang berwarna hijau dan kedua yang tanda berwarna biru. Pada bulan Juni ini terdapat 4 minggu yang tidak efektif, maka jumlah minggu efektifnya yaitu 1 minggu yang efektif. Sekarang pada bulan dari Januari sampai Juni pada semester 2 terdapat 17 minggu yang efektif, maka jam pelajaran pada setiap minggunya berjumlah 4 jam, maka jumlah jam pelajarannya yaitu jumlah minggu efektif dikali 4 jam pelajaran, maka 17 dikali 4 sama dengan 68 jam pelajaran.
68 jam pelajaran ini kita alokasikan kita buat distribusi alokasi waktu dengan KD-KD yang ada, maka dapat seperti yang perangkat yang saya buat. Perangkat pembelajaran ketiga ialah program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Tujuan penyusunan program tahunan ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah dibahas, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Komponen dalam menyusun program tahunan. Yang pertama, identitas pelajaran, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester dan tahun pelajaran. Yang kedua, format isian yang berisi semester, standar kompetensi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan yaitu yang pertama, kurikulum, berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Kedua, kondisi sekolah. Yang ketiga, sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Tiga, kemampuan dan pengembangan siswa. Keempat, keadaan guru. Guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Fungsi dari program tahunan. Pertama, untuk mengorganisir pembelajaran agar dapat berjalan dengan maksimal. Kedua, sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program satu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang ketiga, sebagai gambaran hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Yang keempat, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif. Langkah-langkah dalam menyusun program tahunan. Yang pertama, lihat beberapa alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu. Analisis berapa minggu efektif dalam satu semester seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Melalui analisis tersebut dapat ditentukan beberapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasan pada minggu efektif sesuai ruang lingkup dan cakupan materi. Selanjutnya, contoh dari program tahunan. Pertama, pada penjelasan tadi terdapat komponen-komponen dalam program tahunan, yaitu identitasnya. Pada program yang saya rancang yaitu program tahunan mata pelajaran matematika wajib, satuan pendidikannya SMA Negeri 1 Lengayang, semester kelas 10 tahun ajarannya 2021 dan 2022. Ini merupakan perangkat pada semester 1 dan semester 2. Dan pada format isiannya terdapat kompetensi inti dan semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Pada semester ini merupakan semester 1 berdasarkan pada minggu efektif yang telah dirancang mendapatkan dalam semester 1 mendapatkan 84 jam pelajaran. Jumlah jam pelajarannya yaitu 84. Pada semester 2 KD-nya ada semester 2
kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu sebagaimana yang terdapat pada komponen-komponen tahun pelajaran, dan jumlah jam yang kita dapatkan dari KD 3.1, 3.7 sampai ke 3.10 yaitu 68 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, program semester adalah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Jika program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester menjelaskan minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Selanjutnya, komponen-komponen dalam program semester yang berisi yang pertama, identitas pelajaran, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, program semester, tahun, dan pelajaran. Yang kedua, format isiannya, materi pokok, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, penjabaran bulan, penjabaran minggu. Kedua, manfaat program semester. Pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang ketujuh, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Langkah-langkah menyusun program semester yaitu yang pertama, tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai. Yang kedua, lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu dilaksanakan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Baiklah, kita masuk kepada contoh dari program semester. Ini merupakan contoh dari program semester yang saya rancang, di mana pada program semester ini terdapat identitas yang pertama yaitu nama sekolahnya yaitu SMA Negeri 1 Lengayang. Yang kedua, kelas itu kelas 10 dan semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Di sini merupakan perangkat pembelajaran program semester yang telah saya rancang, mana pada format isiannya terdapat kompetensi dasar, indikator, materi ajar, dan alokasi waktu serta penjabaran bulan, minggu, dan keterangan tentang mengenai hal-hal yang perlu diberikan keterangan. Pada program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan, di mana pada KD 3.1 ada 16 jam pelajaran yang saya jabarkan seperti pada contoh berikut ini, di mana pada 3.1 16 jam pelajaran dan 3.1 dan 3.4.1 memiliki 16 jam pelajaran dan memiliki UH 1 kali, dan pada 3.2 dan 4.2 yaitu 8 jam pelajaran. Inilah program semester yang telah saya rancang,
Yang ini merupakan pada program semester 2. Itu memiliki kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan alokasi waktu, bulan, serta penjabaran terhadap minggu-minggu pertemuannya. Perangkat pembelajaran yang kelima ialah kriteria ketuntasan minimal atau disebut dengan KKM. Adalah suatu cara menentukan penilaian pada kurikulum untuk menentukan lulus tidaknya seorang peserta didik. KKM adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa dapat mata pelajaran tertentu, yang dihitung dalam setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Prestasi siswa dikatakan baik apabila siswa dapat mencapai nilai sama dengan KKM atau melebihi nilai KKM. Jika tidak sama, maka siswa dikatakan tidak tuntas. Komponen-komponen dalam penetapan KKM. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang ditetapkan antara lain melalui MGMP tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Kedua, karakteristik peserta didik atau disebut dengan intek adalah tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah daya dukung, meliputi kompetensi pendidik, misalnya nilai uji, kompetensi guru. Yang kedua, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, fungsi kriteria ketuntasan minimal, yaitu sebagai acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Kedua, sebagai pedoman untuk peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran. Dan menentukan KKM merupakan kontrak pedagogis antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Terakhir, sebagai target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi dalam setiap mata pelajaran. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Yang pertama, hitung jumlah kompetensi dasar KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek, yaitu aspek kompleksitas, yaitu semakin kompleks atau sukar KD maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi. Aspek daya dukung, yaitu pendukung, semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya semakin tinggi. Aspek intek, yaitu semakin tinggi kemampuan awal siswa maka nilainya semakin tinggi. Ketiga, jumlahkan nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Keempat, jumlahkan seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KD mata pelajaran. Kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Selanjutnya kita masuk kepada contoh dari kriteria ketuntasan minimal. Ini merupakan kriteria yang saya rancang di mana terdapat identitasnya, yaitu Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Dengayang. Mata pelajarannya matematika wajib semester 1.
Ini merupakan tahun ajaran 2021 dan 2022. Terdapat kompetensi intinya itu KI, ada 4 KI. Selanjutnya KD-nya indikator, kriteria, ada kompleksitas, daya dukung, intake, nilai KKM semester, dan maka kita mendapatkan KKM mata pelajaran. Pada KD 3.1 memiliki indikator dengan jumlah 10 indikator. Nah, pada KD 3.1 itu menjelaskan definisi nilai mutlak. Maka kompleksitas yang kita ambil dengan rentan nilai yang rendah yaitu 80. Dan daya dukung, jika daya dukungnya tinggi maka kita ambil pula yang tinggi. Dan intake-nya jika kemampuan awal siswa itu tinggi maka kita buat KKM-nya dengan tinggi. Dengan rata-rata dari kompleksitas, daya dukung dan intake ini memiliki nilai 85, sehingga nilai indikator KKM indikatornya yaitu 85. Begitu juga seterusnya. Dan pada mencari KKM KD ini, jumlah indikator yang kita dapatkan kita bagikan dengan jumlah indikator yaitu 85. Jadi ada 10 indikator, berarti kita bagi mendapatkan nilainya yaitu 85 nilai KKM KD. Selanjutnya untuk KKM KI ini kita dapatkan dari jumlah KD, KKM KD maksudnya itu 85, KD 3.1 dan untuk KD 4.1 yaitu 85. Berarti 85 kita jumlahkan dan bagi 2 yaitu dapatkan KI-nya 85 juga. Untuk mencari KKM semester ini pada KI-nya pada 3.1 dan 4.1 yaitu ada 1 KI yaitu 85. Pada 3.2 dan 4.2 KI-nya ada nilai KKM KI-nya 85. Pada sampai ke 3.6 dan 4.6 itu dengan KKM KI-nya 85. Maka pada KKM semester ini jumlah dari KKM KI ini kita bagi dengan banyaknya jumlah KKM KI, berarti 85. Tadi jumlah 85 untuk KKM 3.1 dan 4.1. Seterusnya sampai ke 3.6 sampai ke dan 4.6. Berarti pada KKM semester ini mendapatkan nilai KKM 85. Dan untuk nilai KKM mata pelajarannya, KKM semester 1 kita jumlahkan dengan KKM semester 2, maka mendapatkan nilai KKM yaitu 85. Karena KKM mapel ini merupakan rata-rata dari nilai KKM semester 1 dengan semester 2, maka mendapatkan nilai KKM mapelnya 85. Begitu juga dengan nilai KKM pada semester 2. Nah, ini merupakan nilai KKM pada semester 2, di mana semester 2 ini memiliki KD-nya 3.7 dan 4.7 sampai ke 3.10. Cara mencari KKM-nya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.